Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agam Rizky, peserta Latsar LAN RI Banda Aceh, Angkatan 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai learning journal terkait dengan agenda 1. Baik, pada agenda 1 ada 3 modul yang diberikan, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, kemudian juga kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan. Jadi kalau diartikan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan negara yang dilandasi oleh jati diri bangsa ataupun nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang NKRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang hadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, secara umum, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar serta bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Nah, berikut ada beberapa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama itu adalah pada tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Kemudian juga kita ada peristiwa Rengas Dengklok. Nanti akan saya jelaskan mengenai Rengas Dengklok. Kenapa saya tertarik pada Rengas Dengklok ini? Karena memang pergerakan pemuda yang sangat aktif untuk memperjuangkan kemerdekaan, membujuk para seniornya untuk mensegerakan kemerdekaan. Kemudian pada akhirnya sampai pada 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi ini ada beberapa hal peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa terjadi Rengas Dengklok adalah latar belakangnya setelah Jepang kalah dari Perang Dunia II, ada kondisi negara semakin tidak stabil. Situasi politik di Indonesia semakin memanas. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi semakin mendesak bagi para pemimpin nasionalis. Kemudian yang kedua adalah kehadiran Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda yang tergabung dalam kelompok pemuda dari PETA dan organisasi pemuda lainnya menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilakukan. Mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, 2 tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dari Jakarta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Mereka ingin memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan segera tanpa ada intervensi atau kompromi dari pihak Jepang. Yang ketiga adalah adanya tuntutan pemuda. Para pemuda tersebut menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka percaya bahwa jika para pemimpin tersebut tidak segera bertindak, maka kesempatan untuk meraih mereka bisa hilang. Ini ada di sini silang pendapat antara Soekarno dan pemuda bahwasannya pemuda yakin bahwasannya setelah Jepang kalah maka kita menjadi susah untuk kemerdekaan. Sedangkan Soekarno dan Hatta berkeyakinan bahwasannya Jepang akan memuluskan kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan pada tanggal yang telah ditentukan. Namun ternyata setelah Soekarno jumpa dengan Kapten Nishimura, itu bahwasannya memang konsensusnya adalah yang kalah perang akan tunduk kembali kepada penjajah sebelumnya Belanda. Jadi keputusan pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta untuk segera merdeka atau proklamasi itu sudah tepat. Karena jika tidak kita proklamasi maka penjajahannya akan berlanjut lagi pada Belanda. Makanya kenapa Belanda terus ngotot sampai ada agresi militer 1, agresi militer 2. Karena memang Jepang sudah menyerah pada sekutu dan sebelum Jepang menjajah Indonesia adalah penjajahan adalah Belanda seperti itu. Yang keempat, negosiasi dan solusi.
Di tengah ketegangan ini terjadi negosiasi antara Soekarno, Hatta, dan Muda. Akhirnya pada malam tanggal 16 Agustus 1945, setelah perdebatan yang panjang, disepakati bahwa proklamasi yang mereka akan lakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan teks proklamasi. Kemudian, proklamasi yang mereka pada pagi hari, yaitu 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Indonesia di Jakarta yang menandai resminya kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Jadi, kemudian ada hal yang menarik bahwasannya di sini adalah naskah teks proklamasi yang dituliskan oleh Bung Karno dan diketik oleh Syed Melik serta ditantangi Bung Karno Hatta dilakukan pada saat waktu makan sahur sebelum Ramadan di sahur Ramadan yaitu 1364. Jadi memang ini bagi saya cukup menarik. Di samping memang para pemimpin kita itu peduli terhadap mereka, mereka itu orang-orang yang religius seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menarik bagi saya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah ada 4 konsensus dasar berbangsa dan negara. Pada sebelumnya, ketika saya ini masih SMA, itu ada lomba namanya 4 pilar kebangsaan. Nah, ternyata ada yang menggugat ke menggugat ke MK kalau saya tidak salah bahwasannya kata-kata pilar ini tidak tepat seperti itu. Jadi makanya setelah itu dirubah jadinya 4 konsensus dasar bangsa dan negara yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik. Jadi kemudian juga ada kita memiliki bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Ini menjadi ciri khas, jadi hal suatu kebanggaan untuk kita semua. Jadi yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Nah, jika pernah viral ya bahwasannya negara Polandia itu benderanya kalau dibalik seperti Indonesia, bahkan ada yang Monaco yang sama persis warnanya juga sering dikaitkan. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya kita juga sudah ada aturannya, berapa ukurannya dan warnanya apa saja seperti itu. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh daerah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah menjadi pemersatu untuk kita semuanya seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut adalah lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini yang apa namanya dirancang disusun oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, selanjutnya kita pada masuk kepada tema yang kedua adalah analisis kontemporer. Jadi ada 3 pada agenda 1, ada 3 materi. Jadi dalam modul ini itu kita membahas ada 6 isu yang sering terjadi. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok dengan cara yang melawan hukum atau tidak etis. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor termasuk pemerintah, bisnis, dan organisasi non-pemerintah. Berikut adalah beberapa bentuk korupsi yang umum, yaitu misalnya ada gratifikasi dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Istilah ini merujuk pada berbagai zat yang dapat menimbulkan efek adiktif dan merusak kesehatan fisik serta mental. Jadi memang narkoba ini kenapa larang? Karena memang dapat merusak generasi penerus bangsa. Jadi memang sudah tepat bahwasanya kenapa pemerintah melarang narkoba karena sangat membahayakan. Yang selanjutnya adalah terorisme dan radikalisme. Jadi terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terancam dan sistematis untuk mencapai tujuan politik, ideologis atau religius dengan cara yang menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, dan kepanikan di kalangan masyarakat umum. Jadi terorisme ini memang dia
sangat memaksa apa dengan ideologi mereka. Kemudian radikalisme merujuk pada pandangan ekstrim dan ideologi yang menganggap bahwa perubahan fundamental yang drastis dalam sosial, politik, atau religius diperlukan. Radikalisme dapat mendorong seseorang atau sekelompok untuk mendukung atau terlibat dalam tindakan ekstrim, tetapi tidak selalu berarti mereka akan terlibat dalam terorisme. Jadi memang radikal ini memang sedikit lebih ekstrim dia. Yang selanjutnya adalah isu yang selanjutnya adalah money laundering atau money cuci uang. Cuci uang adalah proses yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal atau kriminal sehingga tampak sah dan tidak mencurigakan. Tujuan dari pencucian uang adalah untuk membuat uang yang didapatkan dari aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan penipuan atau terorisme terlihat sebagai hasil dari aksi ilegal. Proses ini biasanya melibatkan beberapa orang seperti itu. Jadi banyak sekali berita di Indonesia bahwasannya eh, tempat artis-artis tempat pencucian uang. Nah, memang belum terbukti apakah itu benar atau tidak. Nah, jadi isu-isu itu memang harus kita peka seperti itu tentang pencucian uang ini. Kemudian ada proxy war atau perang proksi adalah konflik di mana kekuatan besar atau negara-negara tertentu tidak terlibat langsung dalam pertempuran tetapi mendukung pihak ketiga. Biasanya negara-negara atau kelompok untuk berperang atas nama mereka. Dukungan ini bisa berupa bantuan militer, keuangan, atau logistik. Tujuan dari perang proksi adalah untuk mempengaruhi hasil konflik dengan memanfaatkan pihak ketiga sambil menghindari keterlibatan langsung dan potensi dampak langsung kepada negara yang mendukung. Ini contohnya seperti konflik Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Tahu bahwasannya pihak Israel didukung oleh Amerika dan sekutunya. Kemudian juga perang-perang yang ada di tempat lainnya banyak pihak-pihak ketiga yang masuk untuk mensupport seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kejahatan mass communication. Jadi kejahatan mass communication atau kejahatan komunikasi massa merujuk pada tindakan kejahatan terjadi melalui melibatkan media komunikasi. Jadi ini ada scamming, penipuan dan sebagainya. Jadi ini kita harus berhati-hati juga. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, korupsi, ada bentuknya, ada penyuapan, ada penggelapan, ada nepotisme dan kolusi, yaitu memberi dukungan, keuntungan kepada kerabat atau kelompok tertentu dengan mengabaikan prinsip keadilan dan meritokrasi. Jadi ini banyak sekali yang sering kita bilang bahwasanya orang dalam seperti itu ya. Kemudian ada pemerasan, memaksa seorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman atau paksaan seperti itu. Jadi korupsi ini memiliki dampak negatif juga pada masyarakat seperti yang pertama adalah merusak kepercayaan publik. Ya, sekarang kita lihat bahwasanya banyak anggota-anggota dewan yang terkena kasus korupsi, otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan itu sangat rendah. Seharusnya mereka menjadi lembaga yang terhormat, tapi karena tindakan oknum seperti itu, jadi masyarakat kurang percaya seperti itu, bahwasanya mereka membantu masyarakat. Yang kedua, menghambat pembangunan ekonomi. Jelas. Jadi dana yang seharusnya diserahkan pada masyarakat seperti pembuatan jaringan telekomunikasi dan sebagainya, pembuatan jalan yang harusnya jalan tahan untuk 20 tahun, ini 5 tahun sudah hancur dan sebagainya. Jadi ini sangat menghambat ekonomi. Yang kemudian kesejahteraan sosial menurun, benar juga ini, apalagi kemarin sempat kejadian dana bansos dikorupsi seperti itu, di mana masyarakat sedang membutuhkan tapi bansos malah dikorupsi oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Mengganggu keadilan juga, mengancam stabilitas politik jelas, ini juga memburuk ketimpangan sosial jelas juga. Mereka pejabat-pejabat yang korupsi semakin kaya, sedangkan masyarakat yang seharusnya butuh bantuan, sentuhan, semakin terabaikan. Yang ketujuh, menjauhkan kerusakan lingkungan. Benar juga ini sempat viral kemarin yang kejadian apa namanya kasus timah seperti itu. Jadi ini inilah yang kami baca di modul bahwasannya tentang analisis isu kontemporer. Nah, kemudian yang terakhir ada modul kesiapsiagaan bela negara. Menurut asal kata, kesampatan atau kesamaptaan sama maknanya dengan kata kesiapsiagaan yang berasal dari kata samapta, yang artinya siap siaga atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dari makna ini dapat diartikan dan kita samakan bahwa makna kasamtaan sama dengan makna kesiapsiagaan.
Dengan demikian, dapat dari kesimpulan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam seperti itu. Nah, oleh sebab itu, maka dalam pelaksanaan kegiatan dasar pelatihan dasar bagi CPNS Latsar, kami peserta akan dibekali dengan kegiatan latihan seperti latihan-latihan seperti ini. Jadi yang pertama, nanti kami akan diberikan kegiatan olahraga dan asistensi fisik. Kemudian juga ini kenapa kita harus siap bela negara? Ya tentunya kita harus siap secara sehat dulu. Bagaimana orang bela negara kalau kitanya tidak sehat? Makanya perlu kegiatan olahraga dan kesehatan fisik. Yang kedua adalah kesiapsiagaan dan kecerdasan mental. Benar juga nih, orang yang stres bagaimana ingin bela negara sedangkan mereka untuk dirinya aja tidak bisa. Stres juga akan bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan baris-baris dan tata upacara. Nah, ini juga kami lakukan. Yang keempat, keprotokolan. Nah, ini juga kami sudah ditugaskan untuk membuat kegiatan acara upacara yang dihadiri oleh Gubernur Aceh. Juga kami mendesain bagaimana nanti dihadiri oleh Wali Nangro, oleh Ketua DPR, kemudian Pangdam Sekretariat Muda, kemudian Kapolda, Kajati, dan lainnya, tamu lainnya. Jadi ini kami sudah ditugaskan untuk membuat keprotokolan ini. Kemudian yang kelima adalah pemahaman dasar fungsi-fungsi intelijen dan badan pengumpul keterangan. Jadi nanti ini kami juga akan diberikan para peserta Latsar. Yang keenam, kegiatan ketangkasan dan permainan dalam membangun tim. Ini juga akan diberikan dalam Latsar yang klasikal di Banda Aceh seperti itu. Yang ketujuh, kegiatan carakan malam dan api semangat bela negara. Ini juga akan diberikan dan saya juga bentuknya belum terbayang seperti apa. Sepertinya sangat seru sekali ini. Yang ke-8, membuat dan melaksanakan rencana aksi. Nah, kami juga sudah tugaskan untuk membuat RABN, Rencana Aksi Bela Negara, sudah dikumpulkan juga ke mentor dan nanti akan kami lakukan selama di kampus seperti itu dan rancangan sudah kami rancang seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman semua beberapa rangkuman dari modul 1, agenda 1, ada 3 tadi. Eh, sudah habis. Terima kasih. Itu mungkin bisa saya sampaikan sharing-sharing saya pada kesempatan kali ini, pada video ini. Semangat terus untuk menjadi abdi negara. Semoga teman-teman semuanya sukses selalu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.